Selamat pagi, shalom. Saudara, kita bersyukur saat ini oleh kasih karunia Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, sebab penyelamatan Tuhan sudah membuat kita selamat. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu dengan segenap hati kami, Bapa. Engkau Allah sumber keselamatan bagi kami, Yesus Tuhan.
katakan dengan iman, tak usah aku takut. Tak usah aku takut, Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, dirimu. Saat ku lemah, Kau kuatku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, katakan bagi Tuhan. Sungguh-sungguh katakan bagi Tuhan, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih buat keselamatan bagi kami Yesus. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Dengan segenap hati kami semua. Haleluya. Kami sembah Engkau, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, Dia layak kita tinggikan. Engkau yang layak Yesus, ku nyanyi haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Bersyukur sekali ya Tuhan, bahwa karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, ingin memberkati kami. Mungkin saat ini kami yang datang dengan pergumulan, persoalan yang hebat, sakit penyakit, namun kami percaya bahwa di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada kelepasan, ada penghiburan, ada kekuatan. Saat ini Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, meninggikan Engkau ya Tuhan, lewat pujian dan penyembahan. Setiap para pelayan-Mu yang Kau berkati ya Bapa, Kau urapi ya Tuhan, supaya lewat kami ya Tuhan, kuasa-Mu turun atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa.
Engkau berkati, urapi ya Tuhan, supaya lewat beliau kami dapat diberkati. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini di rumah sakit ya Tuhan. Mari Bapak, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan bagi beliau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, supaya beliau dapat sehat kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah doa ucap syukur. Haleluya, amin. Kami silakan duduk kembali. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, boleh menyelamatkan jiwa kita, boleh menyelamatkan hidup kita, masa depan yang penuh harapan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Kami dengan segenap hati ya Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan jiwa kami. Haleluya. Bersoraklah bagi Dia, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan berkuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan selamanya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kau luar biasa bagi kami. Kita akan bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Mari saya undang jemaat untuk berdiri. Ku kan bersuka sebab hari ini harinya yang diberikan Tuhan untuk kita. Haleluya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kami ingin bersukacita oleh anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Haleluya.
ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang bagi kami, Yesus Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih sungguh lagi katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Luar biasa bagi kami, Yesus Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Katakan bagi Tuhan, firman-Mu Tuhan bawah kakiku, janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari ku menantikan-Mu, ku menantikan, berikan kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan penolongan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancanganku, baru sanggup membebaskanku, berjalan lebih. Amin, haleluya, berjalan bersama-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya.
terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan. Haleluya. dalam kemuliaan, Sebab firman-Mu, haleluya, menopang bukan aman darah-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Dalam Tuhan, bukan aman. Dalam Tuhan, bukan aman. Dalam Tuhan. berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Minta angkat pujian bagi Tuhan. Yo iki bejaku yen Gusti yo Tuhanku. Saya percaya kita semua orang-orang yang sangat bahagia, orang-orang yang sangat bejo karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Yo iki bejaku yen Gusti yo Tuhanku. Haleluya. Ayam tentrem sederek-sederek, haleluya. Tentrem Gusti duweku, ayem tentrem yen Gusti duweku, ayem tentrem yen Gusti duweku. Gusti Yesus kang dadi duweku. Sepindah malih sederek-sederek, yo iki bejaku yen Gusti yo duweku. Kang kersa nebus sakabeh dosaku. Mulane aku tansah memuji asmane, saiki lan nganti ing salawas-lawase. Ayam tentrem sederek-sederek, haleluya. Tentrem yen Gusti duweku, ayem tentrem yen Gusti duweku, ayem tentrem yen Gusti duweku. Gusti Yesus Sepindah malih sederek-sederek, ayam tentrem yen Gusti duweku, haleluya. tentrem yen Gusti duweku, ayem tentrem yen Gusti duweku, ayem tentrem yen Gusti duweku. Gusti Yesus kang dadi duweku. Mong Gusti Yesus, sederek-sederek.
mari derek Gusti Yesus kan banjir tuanku. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidup kita yang dikerjakan Tuhan adalah keselamatan buat kita semua. Haleluya. Ketika Dia mengorbankan Dia sendiri di kayu salib untuk menyelamatkan jiwa kita, kita patut bersyukur punya Allah yang luar biasa, memberikan hidup, memberikan masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Buat pengorbananmu bagi kami Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan di dalam-Mu. Dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karena terbesar selamatkanku, Engkaulah hartaku yang dimiliki dan ku hargai. Yesus Engkau kematian-Mu menghidupkanku. Aku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Katakan bagi Tuhan, karya terbesar dalam hidupku pengorbanan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memperhatikan kami, boleh menyelamatkan hidup kami Yesus Tuhan.
kita dengan penuh penyerahan, katakan Dia yang terbesar. Dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah Tuhanku. Dan ku hargai Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, mimbar kami serahkan kepada Bapa Tuhan. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai harganya, yang tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan harta di dalam dunia ini. Pengorbananmu adalah pengorbanan yang sempurna, yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa. Ya, manusia itu saya, manusia itu kami semua yang ada pada saat ini. Namun kami mendapatkan kemurahan-Mu Tuhan lewat karya Tuhan yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, jikalau kami ada sampai saat ini, karena Engkau yang mengadakan, karena Engkau ada, dan Tuhanlah yang berkarya. Dan karya yang terbesar itu adalah pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau puji-pujian sudah kami naikkan, jikalau semua penyembahan sudah kami naikkan kepadamu, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui kebenaran firman-Mu. Bukalah setiap hati kami Tuhan, untuk mata hati kami boleh melihat akan kebesaran keagungan Tuhan, dan kami boleh mengikuti segala kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah kami sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuduskan dan layakkan, dan Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pinta doa sembah kami, serta kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ya, pemain musik boleh menempatkan ya di tempatnya masing-masing. Pertama saya ucapkan Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, pertama saya berterima kasih kepada Tuhan, dan juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Subur ya, yang sudah boleh hadir ikut bersama-sama melayani kita semua melalui pujian dengan permainan musiknya ya. Puji Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Mari dibacakan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, cukup. Ya. Ini Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, apa yang dia tuliskan, apa yang dia sampaikan, ini merupakan suatu pengalaman dalam hidupnya. Bagaimana dia sejak dia menjadi pengikut Kristus,
Bahkan dia diangkat Tuhan menjadi pelayan dan rasul bagi Kristus. Tentu dia sudah melalui romantika kehidupan yang begitu luar biasa. Dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Berarti Rasul Paulus pernah juga hidup dalam kekurangan. Tapi juga pernah merasakan hidup di dalam kelimpahan. Ya, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dalam terjemahan lama dikatakan, dalam keadaan apapun aku sangat paham, sangat memahami. Entah itu kekurangan atau kelimpahan. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau ini menjadi pengalaman dalam kehidupan saya dan saudara, saya yakin saudara menjadi orang Kristen yang tidak mudah mengeluh. Ketika Tuhan izinkan kekurangan, bahkan mungkin secara materi itu miskin, kita tidak mengeluh, tidak berputus asa. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita seperti Rasul Paulus. Juga mungkin Tuhan izinkan hidup dalam kelimpahan, diberkati sampai berlimpah-limpah. Tidak menjadi sombong. Ya, seakan-akan karena mampu, karena bisa, tidak memerlukan pertolongan, bahkan tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Tidak demikian, saudara. Baik itu dalam keadaan kekurangan, kelimpahan, dalam keadaan lapar atau kenyang, semua bisa ditanggulangi, ditanggung oleh Rasul Paulus karena mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan ini sangat kita butuhkan. Amin. Siapa yang membutuhkan kekuatan? Angkat tangan. Kita semua membutuhkan kekuatan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang merasa dirinya bisa dan mampu. Kalau itu bukan kekuatan Tuhan, mustahil kita akan bisa menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Mungkin kita tidak ada di dalam gereja ini. Karena mungkin putus asa, karena kita banyak keluh kesah. Untuk apa saya ikut gereja? Toh hidup saya seperti ini. Itu berarti orang yang tidak mengerti, tidak memahami akan kekuatan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus pernah menyampaikan ada seorang yang kaya. Tanahnya luas ditanami dengan hasil yang dia tanam. Ketika panen, gudangnya tidak cukup, lumbungnya enggak cukup. Dia berpikir, aku akan membangun lumbung, aku akan membangun gudang dan menyimpan seluruh hasil panenan. Setelah itu dia berkata, hai jiwaku, ada padamu banyak kelimpahan makanan. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, beristirahatlah. Tetapi apa firman Tuhan katakan? Hai orang bodoh, pada malam hari ini ku ambil nyawamu, ku cabut. Untuk siapa semuanya itu? Dia kaya memang secara jasmani. Tapi dia tidak bisa menanggung atau mengemban kepercayaan Tuhan untuk dia menjadi kaya. Ya. Ini banyak terjadi, saudara. Orang diberkati Tuhan, justru tidak bisa dia mengemban kepercayaan Tuhan. Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara juga harus mengerti bahwa kita harus sanggup mengemban kepercayaan Tuhan. Itulah berkat. Kalau tidak, pasti pikiran kita akan berubah. Dulu waktu mungkin masih ya hidup biasa-biasa,
semuanya serba ya cukuplah, asal cukup. Begitu setia, aktif dalam gereja, aktif dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi mulai diberkati, mulai berubah pikiran. Ya. Yang tadinya setia mulai dikurangi dengan alasan sibuk. Ini tentunya untuk pelajaran bagi saya secara pribadi. Semakin kita dipercaya Tuhan dengan berkat-berkat, bisakah kita mengemban kepercayaan Tuhan itu? Tapi saya yakin semua akan bisa, baik dalam keadaan kekurangan sampai pun diberkati. Kita akan bisa mengemban kepercayaan Tuhan, asalkan kita mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Ya, kita akan membaca 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 7-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya. Tetapi harta ini, apa yang dimaksud harta di sini? Kita tadi sudah menyanyi, engkaulah harta. Ya. Siapa itu yang disebut harta? Itulah Kristus. Itulah firman Tuhan. Itulah kehidupan rohani. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita manusia ini seperti bejana tanah liat yang rapuh, yang lemah. Tetapi harta yang mahal, yang tidak ternilai harganya, yang tidak bisa disamakan dengan harta apapun di dalam dunia, itulah Kristus dengan korbannya. Itulah firman Tuhan yang menuntun kehidupan anak-anak Tuhan menuju kebenaran untuk mencapai kepada keselamatan. Itu harta. Tetapi harta itu kami punyai atau kami simpan dalam bejana tanah liat. Seperti bagaikan ya, saudara menyimpan harta itu, entah itu emas atau berlian atau ya harta yang berharga, disimpan dalam sebuah guci atau kendi yang dibuat dari tanah liat. Bagaimana kalau guci atau kendi itu jatuh dari tempatnya di mana kita menyimpan? Tentu itu akan hancur dan berantakan. Itulah keadaan saya dan saudara. Kita ini tanah liat. Ya. Tapi Tuhan percayakan dari bejana tanah liat ini, Tuhan percayakan harta yang mahal. Ya. Dan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, kalau saudara seperti saya ilustrasikan, kalau kita punya ya harta kekayaan yang sangat mahal, ditaruh itu emas atau intan atau berlian di dalam guci atau kendi atau tanah yang dibuat dari tanah liat. Tentu kita tidak sembarang akan menaruhkan benda itu. Atau asal saja menaruh seperti gelas ini ditaruh di atas meja geludak. Ya. Coba kalau saudara
ke warung-warung itu rame, saudara. Ya, laris sekali. Tidak mungkin pelayannya itu akan menaruh gelas itu, monggo diaturi dahar atau ngunjuk. Tidak mungkin. Bagaimana? Ini bawa gelas itu mungkin 5 atau berapa, tinggal pergi. Enggak sempat dia ngomong, karena apa? Saking ramenya. Ya. Begitupun kalau kita memiliki harta yang disimpan dalam tanah liat, kita ini harus hati-hati supaya harta itu jangan hilang, supaya harta itu jangan lepas dari kita. Itu kalau kita sadar rohani, perkara rohani itu harta yang mahal. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Seakan-akan perkara rohani itu bukan kekayaan. Padahal itu kekayaan yang akan memberikan bukan saja kekuatan, tetapi juga keselamatan. Jadi ketika keberadaan kita yang rapuh ini, dan di dalam keberadaan kita yang rapuh ini ada harta kekayaan Tuhan yang Tuhan taruh, yang Tuhan percayakan. Di situ Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi. Sehingga Rasul Paulus berkata, ya, bahwa kekuatan itu bukan dari kami, tetapi kekuatan itu dari Tuhan. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami ini sebagai tanah liat. Ini pengalaman juga Rasul Paulus. Coba 8. Dalam segala hal kami ditindas. Ya, mungkin saudara mengalami tindasan. Ya, mungkin bukan ditindas oleh orang lain atau siapa, tapi ditindas dengan persoalan, permasalahan, ditindas dengan kekurangan, bisa. Namun tidak terjepit. Kami habis akal, seakan-akan habis akal, tidak bisa lagi berpikir, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Namun tidak putus asa. Lanjut. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Lanjut. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, coba. Kalau kita tidak mau menyimpan harta kekayaan itu, saudara, kita tidak memiliki kekuatan. Ya, apa sih yang dibanggakan? Tanah liat yang rapuh. Tapi ketika kita mau menyimpan kekayaan yang Tuhan percayakan. Saya bicara kekayaan ini bukan materi, saudara, bukan uang. Saya bicara kekayaan itu perkara rohani. Itu firman Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkan saya dan saudara. Kalau itu kita pandang sebagai kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan apapun di dalam dunia ini, saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Seperti Rasul Paulus, walaupun dianiaya, ya walaupun terjepit sampai habis akal, tetapi selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat, selalu ada kekuatan yang Tuhan limpahkan untuk menolong dan melepaskannya dari segala persoalan kehidupan. Ya. Dan dia berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus. Kematian Yesus, pengorbanan Kristus itu harus ada di dalam tubuh kita. Bagaikan bejana yang rapuh, yang lemah.
Kita bukan sekedar memperingati kematian Tuhan Yesus dengan berita-berita yang ya seakan-akan menyedihkan, memilukan. Kalau hanya sekedar itu, kita cukup nonton film, saudara. Entah itu film yang bertemakan tentang hal-hal yang menyedihkan, ya, yang membuat orang itu menjadi apa istilah melo. Ya, sambil nonton, sambil menangis. Bukan sekedar itu. Tetapi pengalaman kematian Yesus itu betul-betul ada di dalam tubuh ini. Karena kalau ada kematian Yesus dalam tubuh ini, maka kehidupan atau kebangkitan Yesus juga nyata di dalam tubuh kita. Kenapa? Kuasa kebangkitan Tuhan tidak nyata. Karena kematian Yesus tidak nyata di dalam kehidupan kita. Ya, kita hidup masih menuruti hawa nafsu, masih mengikuti pikiran duniawi. Sehingga belum nyata kematian Yesus. Tapi kalau kematian Yesus nyata di dalam tubuh ini yang rapuh ini, maka kuasa kebangkitannya juga nyata. Dan itu kekuatan, dan itu kemenangan yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Ada amin? Haleluya. Ya. Tuhan mau kita ini menjadi jemaat yang kuat. Enggak usah baper ya. Ketika menghadapi kesulitan sampai kepada kekurangan, bahkan ketika diberkati. Sebab banyak anak Tuhan diberkati malah justru jatuh. Malah justru undur dari Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan izinkan, entah itu kekurangan, kelebihan, entah itu lapar atau kenyang, dan semua bisa kita tanggung karena ada kekuatan Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam bejana yang rapuh ini. Oh, puji Tuhan. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kita tetap bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, kekuatan kita ini di samping kita memiliki harta dan kematian kebangkitan Kristus. Ya. Tapi kekuatan kita ini juga karena kita mau melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi bukan kekuatan kita ini karena kita ini menghargai kurban Kristus, mau bersekutu dengan kematian kebangkitan Kristus dan memiliki harta kekayaan rohani. Bukan hanya itu, saudara. Tapi sampai kita ini bisa melakukan kehendak Tuhan. Ya, Matius pasal 7. Ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, rumah ini berbicara tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait atau rumah Allah atau rumah Roh Kudus? Bicara rumah itu juga berbicara rumah tangga, kehidupan nikah. Ya,
rumah yang dibangun, yang terdiri mungkin dari batu, dari ya bangunan di atas fondasi itu ya. Ada batu, ada kayu, ada macam-macam ya materi. Itu menunjukkan kehidupan yang lemah, kehidupan yang rapuh. Tidak sedikit kita melihat ketika ada banjir bandang, rumah itu hanyut. Walaupun itu rumah itu begitu bagus, mungkin dibangun cukup kuat. Tapi karena dia tidak kuat pondasinya, langsung hanyut. Kita juga sering melihat ada angin badai puting beliung, kemudian hancurlah rumah itu berantakan. Betapa rapuhnya kehidupan saya dan saudara. Begitupun juga betapa rapuhnya kehidupan keluarga rumah tangga, kehidupan nikah. Tapi kekuatan kita, yaitu ketika kita mendengar firman Tuhan, itu harta, saudara. Firman itu harta yang kita dengar, yang kita terima, kita simpan dalam rumah, dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga rumah tangga kita, dan kita lakukan. Ya, itu Tuhan Yesus berbicara tentang rumah ini, saudara. Kalau orang bijaksana atau orang pandai, ya, dia bagaikan orang membangun rumah di atas batu. Bicara batu itu adalah batu penjuru, itulah pribadi Kristus. Sebagai penopang, sebagai perlindungan. Kita sangat merindukan perlindungan, pertolongan Tuhan, penopangan Tuhan. Tentu setiap kita merindukan perlindungan, pertolongan, penopangan Tuhan. Tapi itu akan terjadi kalau kita ini bukan hanya sekedar berdoa, saudara. Tapi kita ini adalah orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Karena diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, hujan ini menimpa atap, angin itu menimpa dinding, dan banjir itu menimpa pondasi. Pencobaan itu dari mana-mana itu datangnya. Bisa dari luar, bisa dari dalam, bisa dari ulah kita sendiri, perkataan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Pencobaan itu bisa datang dari segala penjuru. Bukan hanya datang dari atas cukup, enggak. Bisa dari samping, bisa dari bawah. Banyak kali kehidupan rumah tangga itu menghadapi masalah itu bertubi-tubi. Tetapi jika saudara tetap kuat, ya, kekuatan itu bukan oleh karena kita ini kuat, saudara. Kekuatan itu karena batu penjuru itulah Kristus yang menjadi dasar. Dan itu betul-betul akan menjadi dasar, menjadi pondasi kalau kita ini mendengar dan melakukan. Tapi sebaliknya kalau kita mendengar dan tidak melakukan, seperti orang membangun rumah di atas pasir. Ya, hanya tunggu waktu untuk dia hanyut, dia roboh dan hancur. Jangan biarkan kehidupan keluarga rumah tangga kita ini, ya, dihancurkan oleh persoalan permasalahan. Ini saatnya rumah tangga memerlukan kekuatan. Ya, untuk mendapatkan kekuatan kita bukan cukup menerima harta kekayaan itu firman Tuhan. Tapi lakukan, praktekkan
praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu kekuatan. Karena satu-satunya kekuatan ketika terjadi hujan, angin, dan banjir, itu hanya tergantung ada batu atau tidak. Tetap bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Ya. Rasul Paulus mengatakan dalam semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia itu adalah Kristus, batu penjuru, batu yang kuat, yang sudah teruji, yang bisa diandalkan, yang bisa menjamin keselamatan bagi saya dan saudara. Ya, jangan sampai kekayaan itu hancur, musnah, ya, tanpa berguna. Tapi biar kekayaan itu kita simpan dan kita jalani, kita lakukan. Ada kekuatan yang luar biasa. Ya. Kehidupan rumah tangga, kehidupan nikah itu, ini saya katakan itu kehidupan yang begitu rapuh, saudara. Apalagi zaman teknologi yang semakin canggih, yang semakin maju ini, saudara. Ya, suami istri mungkin ya tidur bersamaan di tempat tidur. Sementara masing-masing memegang HP. Suami bisa selingkuh dengan perempuan lain, yang istri bisa selingkuh dengan laki-laki lain tanpa diketahui satu dengan yang lain. Lewat chatting, lewat ini dan itu. Saya katakan saudara ini dalam nama Tuhan, betapa rapuhnya kehidupan nikah. Kalau saya dan saudara tidak ada persekutuan di dalam Kristus, lewat kematian dan kebangkitannya, lewat firman yang kita lakukan, yang kita jalankan saudara, yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Betapa rapuhnya kehidupan nikah itu. Ya, jangan itu dibiarkan seakan-akan tinggal tunggu waktu. Jangan ini terjadi saudara. Seakan-akan suami masih setia ibadah, istri masih setia ibadah. Tetapi tanpa menjalankan firman Tuhan, tanpa melakukan firman Tuhan. Saya katakan di sini saudara, saya tidak berlebihan. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Ya. Tapi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, walaupun kita ini rapuh, walaupun kita lemah, tapi kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari kami, tapi dari Tuhan. Oleh karena kita mau bersekutu dengan Dia, melakukan firman Tuhan. Wahyu pasal 3. Ayat 7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, cukup di situ dulu. Ya. Ini oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia mendengar langsung dari Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus penampilannya berbeda ketika masih bersama-sama dengan murid-murid yang lain.
Ini Tuhan tampil dalam kemuliaan, dalam terangnya firman yang dibukakan. Dan ini wahyu yang disampaikan kepada Rasul Yohanes untuk disampaikan. Dan setiap jemaat-jemaat, ya, jadi gereja Tuhan itu diwakili dari 7 jemaat. Ya, ada Efesus, Philadelphia, Pergamus, Smyrna, Laodikia dan yang lain. Ya, dan setiap kasus permasalahan jemaat satu dengan yang lain berbeda. Karakter juga berbeda satu dengan yang lain. Tapi semua Tuhan tahu. Dari 7 jemaat ini saudara, 5 yang ditegur. Oleh karena ada persoalan permasalahan yang betul-betul harus dikoreksi. Ya. Jadi kalau Tuhan melihat salah, ya itu salah. Ya. Bukan itu salah kemudian dibenarkan, wah enggak apa-apa yang penting kamu sendiri. Tidak. Dan 2, khususnya jemaat di Smyrna dan Philadelphia, ini tidak dikoreksi, tapi dinasehati. Ya, karena memang kehidupan jemaat itu betul-betul jemaat yang sudah berkenan kepada Tuhan. Kita lihat saudara, dari 7 jemaat ini, lebih dominan yang dikoreksi. 5-2. Berarti itu menunjukkan lebih banyak kehidupan yang perlu dikoreksi. Ya, kalau saya tidak berlebihan, saya katakan saya yang menyampaikan firman Tuhan ini sangat perlu dikoreksi. Masih banyak kekurangan, masih banyak sekali cacat celah. Mungkin juga jemaat. Saudara mungkin mengatakan, saya juga masih perlu banyak dikoreksi. Ya. Yang kita pelajari saat ini saudara, jemaat di Philadelphia. Ya, artinya Philadelphia itu kasih persaudaraan. Dari nama ini sudah menunjukkan bahwa di dalam sidang jemaat itu ada satu ya kehidupan yang rukun, bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Di samping mereka juga orang-orang yang tekun melakukan firman Tuhan. Ya, dan Tuhan tampil dengan inilah firman dari yang kudus, tampilkan ayat 7. Ya, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Bagaikan jemaat itu diberikan anak kunci yang bernama kunci Daud. Saya tidak akan menerangkan tentang ini saudara. Tapi yang jelas jemaat itu bagaikan jemaat yang memiliki kunci yang bisa membuka dan menutup. Dan tidak ada orang yang bisa yang bisa menghalang-halangi ketika dia membuka, tidak ada orang yang bisa menutup. Ketika dia menutup tidak ada yang bisa membuka. Itu diberikan kepada jemaat di Philadelphia. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan tahu segala pekerjaan saya dan saudara. Baik ataupun tidak baik. Ya. Tuhan tidak pernah kilaf. Tuhan Maha tahu apapun yang kita lakukan, walaupun kita melakukan secara sembunyi-sembunyi, tetap tidak bisa kita menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Kepada jemaat yang menurut firman Tuhan, Tuhan bukakan pintu. Kepada jemaat di GBD Ebenezer Kali Putih, ya, Tuhan mau membukakan pintu. Tuhan bukakan pintu. Karena Tuhan yang memiliki kunci itu. Bagaikan kunci itu ada di tangan saya dan saudara. Ya. Aku telah membuka pintu bagimu
yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini, saudara, ya. Itu jemaat yang sederhana. Bahkan mungkin kehidupannya itu kehidupan yang boleh dikatakan hidup miskin. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Itu kekuatan secara finansial, saudara. Jemaat itu jemaat yang sederhana. Bukan jemaat yang seperti di Laodikia. Yang mengatakan, aku kaya, aku telah memperkaya diri. Padahal di hadapan Tuhan, Tuhan katakan apa? Kamu miskin, melarat, buta, dan telanjang. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh jemaat itu seringkali kebalikan dari apa yang ada di pemandangan Tuhan. Tapi Tuhan tahu keberadaan jemaat di Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Boleh saya dan saudara, kekuatan tidak seberapa. Mungkin kekuatan finansial tidak seberapa. Hidup kita hanya hidup sederhana. Tapi manakala jemaat itu menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kita bisa meniru seperti jemaat di Philadelphia ini, saudara. Tuhan tahu keberadaan saya dan saudara. Ya, saudara tidak usah mengeluh, Tuhan sudah tahu keluh kesah kita. Sebelum kita meneteskan air mata, Tuhan sudah tahu segala persoalan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi ketika kita mau menuruti firman Tuhan, ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa. Sekarang lompat ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku. Karena engkau menuruti firman-Ku. Untuk tekun menantikan aku. Dan terus tekun menantikan Tuhan. Terus berharap, bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Maka aku pun akan melindungi engkau. Nah, ini yang kita perlukan, saudara. Kekuatan Tuhan yang melindungi. Pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan yang melindungi. Ya, ulangi, Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Iya, ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Iya, puji Tuhan. Nah, ini ayat 11 itu nasihat. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Apa itu yang dipegang? Harta, kekayaan rohani. Firman Tuhan yang kita lakukan, yang kita praktekkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan. Pegang itu harta kekayaan rohani. Ya. Itu kekayaan yang akan menyelamatkan, menolong, yang akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Jemaat ini Tuhan katakan, karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pandemik COVID-19 ini berapa tahun? Hampir 3 tahun. Itu sudah sempat membuat manusia itu khawatir, bingung, cemas, tidak sedikit yang menjadi korban. Tetapi di sini saudara, Tuhan juga sampaikan ya bahwa jemaat di Philadelphia akan dilindungi Tuhan pada hari pencobaan. Mungkin pandemi itu hanya merupakan satu uji coba Tuhan.
Saya yakin masih ada pencobaan yang lebih dahsyat lagi, saudara. Yang saya tidak tahu apa itu. Ya, saya bukan mau menubuatkan, tapi saya yakin bahwa akan ada pencobaan yang akan datang seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tetapi tidak usah khawatir. Di sini Tuhan sendiri, aku akan melindungi engkau. Mau dilindungi Tuhan, saudara? Amin. Tentu kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Ya. Kalau ini pencobaan menimpa seluruh bumi, saudara, seluruh bumi. Kemana kita akan lari? Ya. Kalau pencobaan itu hanya lokal, ya, kita bisa lari ke tempat lain yang aman. Tapi ini merupakan pencobaan seluruh bumi. Dan ini terjadi sudah. Ya, hampir 3 tahun ini pandemi. Ini sekarang sudah mending, sudah mulai dibuka. Ya, mudik diperbolehkan walaupun ada syarat-syarat tertentu. Coba nanti kalau misalkan terjadi lagi entah apa wabah penyakit atau mungkin peperangan atau mungkin bencana atau apapun. Ya. Kemana kita akan mencari perlindungan? Kalau bukan Tuhan sendiri pribadi, Tuhan yang melindungi. Kapan Tuhan akan melindungi? Saat kita mau menghargai harta yang tidak ternilai, kekayaan harta itu. Dan kita lakukan, kita praktekkan. Sebab Tuhan sendiri yang berkata, aku akan melindungi. Ya, bukan berarti jemaat ini yang sudah baik, yang akan dilindungi Tuhan, tidak ada nasihat. Tetap ada nasihat. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Kalau yang ada pada kita harta, kekayaan rohani, pegang. Jangan itu dilempar. Pegang ya. Peganglah, lakukan. Sebab kalau kita tidak memegang, apalagi kita membuangnya, saudara, berarti kita tidak akan mendapatkan perlindungan. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Kan sayang kalau harta itu kita sudah pegang, kita buang nanti dimanfaatkan orang lain. Apa yang ada pada saya dan saudara? Jemaat GBD Ebenezer Kayu Putih yang dikasih Tuhan. Peganglah harta kekayaan itu. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Pribadi Tuhan sendiri yang akan melindungi. Saat kita akan mencari perlindungan dimanapun tidak ada. Tetapi Tuhan sendiri akan datang. Aku datang segera. Untuk memberikan mahkota kehidupan, untuk menjaga, untuk melindungi. Karena Tuhan sebagai batu karang yang kuat, yang teguh. Saya undang pemain musik, maju ke depan. Dan singer. Keperluanku, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Kita memiliki penolong yang setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkau perlindunganku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau Tuhan yang mengaruniakan kekuatan kepadaku. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Makasih. Ya lama-lama lah kalau berubah demi alam kewenwe Yesus. Haleluya, gloria, lama-lama tersini Yesus, lama-lama Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang apa yang ada padamu, itulah harta surga. Itulah korban Kristus, itulah firman Tuhan. Lakukan, lakukan. Ada kekuatan yang akan melindungi saya dan saudara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Meteraikan terus firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya anak-anak Tuhan yang hadir dengan membawa berbagai macam masalah, hari ini kami akan pulang dengan memboyong berkat Tuhan yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang kekurangan dicukupi, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, bahkan yang jatuh Tuhan angkat. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini yang setia mengiring Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah berkorban, memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan perpuluhan. Terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini.
Kami bersyukur Tuhan sudah menyembuhkan. Haleluya, dengan sempurna. Bahkan Tuhan sudah menggantikan organ-organ tubuh yang baru. Dan kalau hari ini hamba-Mu sudah sembuh dan bisa pulang ke tempat ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kami tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kami, tetapi kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Selama kami masih diberi kesempatan hidup, kami rindu melayani Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan tubuh jiwa rohku kuserahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat. Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, ke keluarga rumah tangga nikah kita masing-masing. Turunlah kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan bahkan pengurapan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang, besok sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.